Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan juga kita doakan orang tua kita, penasehat kita, yaitu Bapak Haji Usman. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan para pengurusnya DKM Al-Furqan. Kita doakan semuanya biar Allah kasih sehat panjang umur, diberikan kekuatan di dalam memakmurkan rumah Allah ini. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, semoga selalu diberikan sehat, kekuatan, dan semangat dalam mengisi Ramadan ini sampai titik terakhir Ramadan akan meninggalkan kita. Amin ya. Ini ngomong-ngomong malam keberapa ini? Wah, ketujuh, ada yang ketujuh ada. Malam keberapa? 5. Bu, malam keberapa Bu? 5. Berarti lebaran berapa hari lagi? Wah, masih jauh ya. Ngitungnya lebaran 55 masih 25 lagi Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur sampai Bu ya. Yang paling penting itu semangat. Ya, semangatnya ini kira-kira kalau besok udah malam ke-15 maju apa bludak nih? Sapnya yang maju ya. Kayaknya cuma satu sap ini tadi ya. Tapi insya Allah Jamal Furqan mah penuh. Ilokan, se-RT ya kagak penuh juga ya, kebangetan ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya sampaikan materi saya pada malam hari ini, mari sama-sama kita biasakan kita bersolawat kepada Nabi kita, biar kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama Nabi kita ya. Sallallahu ala Muhammad. Terus semangat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ya Nabi salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Ayo Pak. Wa ahlana wa auladana wa muallimina wa talabatana
min yaumina hada ila. Masya Allah, mudah-mudahan yang hadir semua masuk surga bersama Nabi. Jadi jangan khawatir, orang yang rajin bersolawat nanti Nabi akan dekat sama orang itu begini, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu diilustrasikan oleh Raja Zulkarnain seperti Bapak Ibu menyeberangi lautan yang luas. Ini kita baru mulai nih turun ke laut, kan baru hari kelima ya. Di laut itu semua ada. Ya, ikan ada, ikan kecil ada, ikan gede ada, ikan yang paling gede juga apa? Ada. Jadi laut itu sumber kekayaan. Jadi Bapak Ibu disuruh jalan nyebrangin laut. Ya, kira-kira nih sampai nggak ke pinggiran lagi nanti. Nanti tengah-tengah itu ada yang tenggelam, ya, ada yang mati, ada yang ngaso. Ya. Jadi kata Raja Zulkarnain, nanti kalau kamu melewati laut itu, apalagi jalannya di malam hari, apa aja yang kamu icek ambil. Kenal icek? Tuh, nah icek gitu ya. Jadi apa yang kita icek, tomo taro, gitu ya. Pokoknya apa aja yang kamu injak, ambil. Jalan tuh orang lewatin. Dari situ ada 3 golongan orang. Yang pertama, ngapain? Galak nurutin perintah raja. Dia jalan aja, nggak ada yang diambil, mau dicek nggak ada yang jalan aja jalan. Ya. Tapi ada kelompok yang kedua. Gak enak ntar kalau nyampe di sono kita udah nyampe ditanyain. Kan tadi disuruh ambil, apa aja suruh ambil. Ya kita ambil ala kadarnya aja dah. Semuanya kita, ya kita ambil gitu. Tapi ada kelompok yang ketiga patuh. Pokoknya apa aja yang dia injek, dia masukin. Kan malam jalannya. Nyampe tuh selama 30 hari di pinggiran. Kata raja, buka rangselnya semua. Silakan buka. Kan tadi kami suruh waktu di awal ya. Yang kelompok pertama kosong. Lah kagak ada yang diambil ya. Lah kosong, nggak ada apa-apa. Kelompok yang kedua senang, alhamdulillah. Ternyata ketika dibuka itu rangsel isinya intan berlian. Senang tapi nyesel. Ya kenapa gue ngambil skala kadarnya ya? Begitu. Coba kalau gue ambil semua. Nah kelompok yang ketiga ini yang paling bahagia. Karena dia ambil semua apa berat. Karena isinya intan berlian. Siapa yang gak bahagia? Tuh Ramadan begitu tuh. Ada yang Ramadan datang piora. Puasa kagak, terawih kagak, baca Quran kagak, ngasih takjil kagak, budek kupingnya budek, denger peker kagak denger dia. Ada yang begitu ada? Ada. Puasa kagak, olah taraweh kagak, kali ngasih takjil kemari kagak. Ini peker genter-genter nyampe ke rumahnya, dia diem betul nyetipi main TikTok di rumah. Ada yang begitu? Nah, itu orang yang tadi itu nyampe sono nyesel tuh dia. Agak bawa apa-apa, Ramadan datang nggak bawa apa-apa. Dosanya nggak diampuni oleh Allah. Ramadan nyampe, dia nggak dapat apa-apa. Dosanya nggak dihapus, malah nambah, agak punya pahala, rugi nggak? Belum tentu Ramadan tahun depan dia ketemu. Ini saya tanya nih, tahun lalu kita kan sholat di sini nih. Ya alhamdulillah saya masih hidup ya. Ya masih datang lagi walaupun tiap tahun ya.
Ada nggak warga sini tahun lalu sholat di sini, tahun sekarang malam ini nih dia udah di kuburan? Ada. Lah tahun depan ada yang nyusul, berarti ini ada. Ada nggak? Haji Usman. Ya. Ya. Siapa yang mau nyusul? Tunjuk tangan. Kalau yang mau, saya mau doain Al-Fatihah. Ya. Artinya apa para bapak ibu sekalian? Nggak ada jaminan Ramadan tahun depan kita ketemu. Ramadannya mah nyampe, datang lagi, tapi kita yang kagak ada. Makanya sekali ketemu, comot semua, ambil semua. Sholatnya di dia, tarawihnya di dia, takjilnya di dia, puasanya dia, sholat malamnya di dia, semua di dia. Ada nggak di sini di warga ini? Bapak Ibu, saya umumin, pokoknya takjil selama sebulan saya tanggung jawab. Ada nggak begitu ada? Di sini ada yang begitu ada? Loh, kan berarti bola kuning buntut gasir semua ini. Ya. Jadi seharusnya berebut, udah saya aja takjil dari saya semua begitu. Karena belum tentu tahun depan kita ada. Buktinya siapa yang udah dalam kubur sekarang? Siapa tadi yang meninggal? Nah, ya kan? Tahun lalu ada. Tahun sekarang di mana? Di dalam kubur. Tahun depan Pak Cecep. Ya. Golongan yang kedua, Pak, ada yang ala kadarnya. Kalau lagi enak dia puasa, kalau kagak ya kagak. Kalau lagi enak ya dia terawih, kalau lagi segen ya kagak. Itu yang ala kadarnya tuh. Ya kadang-kadang terawih, kadang-kadang kagak, begitu. Ada nggak di sini begitu? Ya. Jadi kagak bisa para bapak ibu sekalian. Kalau pengen dosanya dihapus, siangnya dia berpuasa. Orang yang berpuasa siang hari, kata Nabi, man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang setelah berpuasa maka diampuni dosanya. Ketika dia punya dosa di siang hari karena dia berpuasa, Allah hapus itu siangnya. Masuk malam ada sholat taraweh, kata Nabi, man qama, siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan, melakukan sholat taraweh di malam hari, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa malamnya Allah hapus. Jadi dosa siang kita dihapus dengan berpuasa, dosa malam kita dihapus dengan qiyam Ramadan. Lah kalau dia siang kagak puasa, malam kagak sholat taraweh, kapan dihapusnya? Kapan? Mati nanti pulang bawa segudang apa? Dosa. Nauzubillah. Dan tidak dibenarkan Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa orang hanya puasa aja, nggak taraweh. Berarti separoh dosanya belum kehapus. Ada nggak orang puasanya merajin, tarawihnya kagak? Ada begitu? Nah, ya kan? Berarti dosanya separuh belum diapain? Belum dihapus. Atau dibalik, puasa mah kagak, tarawihnya rajin. Ya, ada begitu orang. Tapinya mah idep, kagak tarawih, kagak puasa. Orang-orang lebaran dia duluan beli baju lebaran itu. Ya kan? Dia yang repot nyiapin buat lebaran. Orang lebaran itu hadiah dari Allah buat orang yang capek selama sebulan. Lelah karena berpuasa, lelah karena taraweh, lelah karena dia baca Quran. Setiap hari Quran, ngantuk-ngantuk tuh Quran dibaca. Allah kasih hadiah Idul Fitri. Bersih semuanya, dihapus dosanya. Ya. Jadi besok kalau agak puasa, agak terawih mah lah surakin. Agak terawih, agak puasa lagi lebaran baik gitu ya. Nah, yang lebaran itu yang rajin. Nah, yang paling bagus itu kelompok yang ketiga. Semuanya diraup, Pak, semua raup. Salatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, baca Qur'annya rajin. Alhamdulillah. Nanti dia pulang ke akhirat tersenyum karena bawa pahala banyak. Nih, kata Allah dalam Al-Quran, ada 3 orang
yang tidak pernah rugi. Ini bapak kalau dagang, ibu kalau dagang kan pasti ada rugi, ada untung. Ya, kalau dagang tuh. Kita kalau dagang, mau dagang cendol kek, mau dagang es kek, mau martabak kek. Pokoknya nama orang dagang mah ada untung, ada rugi. Tapi ini dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29. Ada 3 kerjaan yang kalau bapak ibu kerjain enggak pernah rugi dan pasti untung. Pasti. Apa itu? 1, innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca Al-Quran enggak ada ruginya. Enggak ada. Ya. Di bulan Ramadan ini momen kita bersama Al-Quran. Karena orang yang sering membaca Al-Quran, 1, dianggap ibadah. Mau paham kek, mau kagak kek yang dibaca, pokoknya dia baca 1 hurufnya 10 kebaikan. Allah catat ibadah. Ustaz, saya emang nggak bisa baca Quran 1 Quran full, nggak bisa, belum bisa. Saya bisanya apa? Kulhu gepek pak, gepek. Sehari 1000, sehari 1000, sehari 1000. Emang itu yang kita baca bisa? Ya pak ya. Jangan kulhu, itu mah cepet ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada riwayat begini pak. Orang yang baca kulhu itu pak, kulhu 1000 kali Allah akan berikan apa yang dia minta. Jadi 1000 pak. Jadi bapak ibu nih yang kagak bisa baca Quran, pokoknya dari habis subuh udah target itu. Habis sholat subuh 250 kulhu. Di sholat zuhur 250. Di sholat asar 250. 1000 tentu pak. Ya, 250 kali 5 berapa? 1250 ya. Nah, tapi lebih tuh. Kalau enggak 200 gitu. Jadi ringan. Atau sambil jalan ke sono nyari tajil ke depan, megang tasbih, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, enggak apa-apa. Pokoknya Al-Qur'an itu dibaca, mau paham kek, mau kagak kek, dianggap ibadah. Pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Yang kedua, Al-Quran itu dibaca akan menjadi cahaya. Kita ini pak, hidup butuh cahaya. Ini kalau malam ini listrik mati dari habis asar, datang nggak ke sini? Kagak. Oh, gelap. Ya. Karena ada cahaya, maka kita datang. Ada AC, ada kipas angin, ada lampu. Itulah cahaya. Coba kalau nggak ada cahaya, orang hidup aja pak butuh cahaya. Apalagi kalau kita ada di dalam kuburan. Kita yang di dalam kubur butuh nggak cahaya? Butuh. Karena itu Al-Quran yang dibaca dia akan menjadi cahaya. Makanya nih bapak ibu, saya pesan kalau habis baca Al-Quran jangan tinggalin 2 doa. 1, Allahumma ij'alil Qur'ana sahiban fid dunya wa syafi'an fil akhirah. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini teman saya di dunia dan pemberi syafaat saya di akhirat. Jadi yang kita baca itu teman kita. Doa yang kedua apa? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura terus Allahumma dzakirna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
hujjatan. Itu kalau Bapak paham tuh doa yang barusan dibaca, Masya Allah, luar biasa. Quran yang kita baca, ya Allah, jadikan dia imam saya. Quran yang kita baca, ya Allah, jadikan dia petunjuk buat saya. Ya Allah, Quran yang saya baca, jadikan dia nur, cahaya. Maka orang yang biasa baca Al-Quran, hatinya akan bercahaya. Yakin Bapak Ibu itu. Orang yang sering membaca Al-Quran, hatinya bercahaya. Orang yang hatinya bercahaya seperti Nabi. Apa seperti Nabi? Kagak pernah dengki dengan orang. Kan hatinya bercahaya. Kagak pernah benci dengan orang. Karena hatinya bercahaya. Kagak pernah dendam sama orang. Karena hatinya bercahaya. Kagak pernah gedeg. Kenal gedeg, Bu? Sama tetangga gedeg, baik gedeg. Dia ngeliat tuh udah kagak suka aja itu gedeg. Kenal gedeg, kenal. Itu orang hatinya yang kagak bercahaya. Orang yang hatinya tidak bercahaya, tetangga kanan marah, tetangga sebelah kiri marah, nggak pernah negor, nggak pernah nyapa. Tetangga depan marah, tetangga belakang marah, mampus saja hidup begitu. Ya Pak ya, karena hatinya nggak bercahaya. Makanya latih hati kita biar bercahaya. Jangan pernah jauh dengan Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Minimal Yasin. Yasin baca tiap malam Yasin. Bu, baca nggak Yasin tiap malam? Baca. Jangan kagak dibaca. Apa kata Nabi? Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang tiap malam dia baca Yasin, maka subuhnya dosa orang itu dihapus oleh Allah. Kan kita punya dosa tiap hari. Mau habis maghrib kek boleh, mau habis isya kek boleh, mau habis subuh kek Yasin baca. Kalau perlu baca Yasin buat diri kita, buat hajat kita, buat keluarga kita, orang tua kita, saudara kita yang sudah berada di alam kubur. Niatin, saya kirimin Yasin buat mereka. Maka kata Nabi, ikra'u Yasin ala amwatikum. Kirimin Yasin buat orang-orang yang sudah mati. Ya, baca tiap hari itu Yasin, jangan pernah ditinggal. Ini Bapak Ibu saya tanya coba, mau baca Yasin di rumah atau mau dibacain Yasin di kuburan? Nah, kan kalau nanti dibacain Yasin kan di kuburan, mendingan kita baca Yasin. Ya, maka Yasin jangan pernah ditinggal. Tuh, jadi tiap hari nggak ada Al-Quran yang kita nggak baca. Tiap hari, supaya apa? Dia menjadi cahaya. Hidup orang yang bercahaya, Pak, sumringah, nggak pernah sempit, nggak pernah susah. Kalaupun dia punya hutang banyak, karena sering baca Al-Quran, hatinya tenang. Ketenangan itulah yang disebut dengan rahmah. Makanya kan Allahumma arhamna, gitu kan? Ya Allah rahmati kami. Nah itu rahmat itu. Membikin orang jadi apa tuh? Tenang. Dan itu nggak pernah rugi, Maka jangan pernah sia-siakan. Ya, baca Yasin. Satu tuh, pekerjaan yang kagak pernah rugi. Pokoknya sampai mati, saya selalu bersama Al-Quran. Apalagi kalau matinya lagi ngekepin Quran gitu ya. Masya Allah, husnul. Lagi baca Quran, mati bisa lagi baca Quran, alhamdulillah. Nauzubillah, mati lah di atas perut jablay. Nah, bulan puasa lagi metanin buaya ke Kerawang, langsung serangan jantung di atas perut jablay, mati di atas perut jablay. Kira-kira husnul khotimah apa kagak tuh? Nauzubillah, orang Al-Furqan nggak ada. Ya, jangan sampai nauzubillah Pak ya. Apalagi yang udah pada 50. Cecep berapa tahun udah berapa? 50 pas. Jadi Pak Cecep udah banyakin ngulon. Jangan ngetan, jangan. Ngetan banyak janda. Ya, kalau ngulon sono, ya, nah dekat Ka'bah. Nah. Tuh, satu. Kedua,
Pekerjaan yang tidak pernah rugi, wa aqamus shalah, orang yang selalu sholat. Itu nggak pernah rugi tuh. Ya. Sholat itu amal yang pertama kali ditanya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika hari kiamat, belum yang lain. Pernah haji nggak Pak? Pernah umroh nggak Pak? Enggak. Itu belum ditanya dulu belum. Berapa kali sedekahnya? Berapa kali infaknya? Enggak. Yang pertama kali ditanya sholat. Kalau sholatnya rapi, maka orang itu hidupnya rapi. Kalau hidupnya rapi, maka orang itu matinya pasti rapi. Jadi kalau sholatnya benar, hidupnya pasti benar. Kalau hidupnya benar, pasti matinya pun benar. Kalau matinya benar, maka dia akan dikumpulkan di surga bersama orang yang paling benar. Siapa orang yang paling benar? Rasulullah. Kan pengen sama Nabi begini di surga. Maka jangan pernah tinggalin sholat. Dan sholat Pak, jangan coba-coba Bapak ninggalin sholat. Ya. Orang yang berani meninggalkan sholat, berarti dia berani meninggalkan Allah. Kalau dia sudah berani meninggalkan Allah, jangan pernah harap doa yang kita minta Allah beri. Siapa yang ngasih? Kita punya rezeki, siapa yang ngasih? Kita punya sehat, siapa yang ngasih? Kita masih hidup kayak gini, siapa yang ngasih hidup? Maka jangan pernah tinggalkan Allah. Ya, itu ada di sholat. Nanti kalau Bapak masuk ke kuburan, ya, itu yang pertama kali disiksa. Kalau dia nggak sholat nih, palanya langsung dicaplok sama ular. Yang nggak pernah sholat, orang yang nganterin kita dari kuburan pergi, keluar tuh ular, gloyor, nunggu duit ya, caplok, plok aja palanya, langsung apa? Habis. Jadiin lagi sempurna, jejeritan, nangis, nggak ada yang dengar. Dari atas kuburan kita, emak kita, bapak kita, saudara kita, cuma nangis doang, nangis dari kuburan kita. Di bawahnya lebih-lebih nangisnya dia, karena dia tidak pernah sholat. Tapi kalau dia sholat, dia rajin sholat, maka ketika mau disiksa, sholat itu udah nongkrong di kepalanya. Sholat itu bilang, jangan disiksa orang ini. Orang ini rajin sholat. Sholat yang belain. Siapa yang belain kita? Gak akan pernah ada yang belain kita. Gak ada. Maka jangan sekali-kali tinggalin sholat. Ya. Di bulan Ramadan ini, bukan hanya sholat fardu, tingkatkan ke sholat-sholat yang lain. Ya. Satu, sholat ba'diyah qobliyah. Ada nggak tadi yang bulan ba'diyah isya? Ya, lebih afdol ba'diyah isya daripada taraweh. Ya, jadi jangan sembarangan tuh ditinggal ba'diyah isya. Tarawehnya iya, ba'diyahnya kagak. Jadi lebih utama ba'diyah isya daripada dia sholat taraweh 8 rakaat. Maka kalau bisa sholat ba'diyah qobliyah 12 rakaat 1 hari 1 malam, jangan pernah ditinggal. Rugi. Mana yang 12 tuh? Qobliyah subuh 2. Ya, jangan pernah tinggal qobliyah subuh. Walaupun Bapak Ibu nanti ketinggalan subuhnya, udah kesiangan gitu ya, qobliyah dulu. Yang kedua, qobliyah zuhur 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa udah tuh? 6. Yang ketiga, ba'diyah zuhur 2. Berapa? 8. Ba'diyah maghrib. Maghrib tuh yang waktunya sedikit, ba'diyahnya jangan ditinggal. Dan yang keempat, ba'diyah isya. Berapa tuh? Jangan pernah ditinggal. Apa keuntungannya? Orang yang setiap hari mengerjakan 12 rakaat ba'diyah qobliyah, kata Nabi, bunyalahu baitun fil jannah.
orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Jadi bapak ibu nanti pulang kampung, mati menghadap Allah di surga, udah punya rumah, udah punya kapling, nggak pusing-pusing. Ya, kalau tiap hari kita sholat apa? Ba'diyah, qabliyah. Belum yang lain-lain, Pak. Tahajud, witir, ya. Witir paling sedikit berapa? 1. Paling banyak? 11. Sekali-kali Al-Furqan witirnya 11. Sekali-kali. Ya. Kuat nggak? Lah, masa kalau kuat ya? Apalagi ini kan terawihnya 8 dikit. Coba kalau terawihnya kayak di At-Taqwa. 20 terawih, witirnya 11. Nanti Bapak kalau terakhir akhir Ramadan sholat witir kesana, coba sholat terawihnya. Wah, kagak, enggak, tenang. Kalaupun mati lagi sholat, syahid. Wah, ya kan? Sekarang nggak apa-apa juga, ya kan? Jadi begini Pak, ini kan manusia ya, manusiawi begini. Bapak kalau saya ajak ke mall, saya ketemu kata saya begini, Bapak Ibu tuh pilih, silakan yang terserah suka hati. Bapak pilih yang apa dah? Pilih yang paling terbaik. Pasti orang dibeliin. Ya, mau beli baju yang paling mahal, paling bagus. Ibadah tuh begitu. Sekali-kali pilih yang paling tertinggi. Duha 12 rakaat. Ya, witir 11 rakaat. Ba'diyah qabliyah 12 rakaat. Kalau warga Al-Furqan semuanya begitu tuh, ini jadi taman surga nih kampung ini. Nggak ada yang gedek, nggak ada. Ya, karena semuanya apa? Sholat. Dan sholat itu sekali lagi saya katakan pekerjaan yang tidak pernah rugi. Yang ketiga, pekerjaan yang tidak pernah rugi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Orang yang selalu memberikan infak rezekinya, baik dia terang-terangan, baik dia sembunyi-sembunyi. Itu adalah pekerjaan yang nggak pernah rugi. Itu kotak masuk, tuh kotak jalan, itu namanya infak. Karena infak itu nggak dibatasi. Kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang berinfak itu lagi kaya boleh, lagi miskin boleh. Orang berinfak itu lagi seneng boleh, lagi galau, lagi susah boleh. Orang berinfak itu banyak boleh, sedikit juga boleh. Nggak ada batasnya, itu namanya infak. Mumpung nggak ada batasnya, tadi lagi loket lewat itu 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, apa 100.000 ini masukin? Oh, loket lewat tadi. Itu yang dimasukin ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 20.000, ada 100.000. Yang mana yang dimasukin? 2.000. Pengen masuk surga, kuncinya 2.000. Kira-kira masuk kagak tuh? Lama. Upuk lah, gak masuk ini kuncinya ya, masih karatan lah, 2.000. Maka masukin yang berapa? 100.000. Itu gak 10 lembar. Ada orang Al-Furqan masukin loket yang 5 yang merah-merah 10 setiap malam ada. Kalau ada saya mau cium bolnya. Ya. Sekali-kali tanpa orang tahu, nggak perlu diumumin, nggak perlu masukin ke loket yang merah 5 lembar. Dari siapa? Nggak ada yang tahu. Itulah tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Hanya kepada Allah. Ya, jauh daripada riya. Dan itu nggak ada ruginya. Ngalir, parahnya ngalir. Apa nih? Musola ini yang kurang. Karpetnya kurang, AC-nya kurang. Udah, ketua, AC dari saya. Selama dipakai itu AC, orangnya yang nyumbang, malam ini nyumbang, besok mati, pahalanya nggak ada yang rugi. Apalagi tuh Sanyo kan tiap hari ngeluarin air. Seberapa air yang dipakai oleh orang, sebanyak itu pahalanya. Ini mah boro-boro mau nyumbang ke musola. Ini mah
Sanyong sholat hilang, ampli musola hilang, apa lampu hilang juga. Lu kok bangetan itu orang ya, nyumbang kagak, nyopet iya, ya, kiting tuh tangannya kiting, kena kiting pak, cengkrong gitu, ya, nauzubillah. Tuh ada 3 pekerjaan yang nggak pernah rugi. Mana kita yang bisa? Semuanya bisa itu. Baca Quran bisa, sholat apa lagi, sedekah, infak semampu kita. Lebih banyak lebih bagus. Ya, lebih besar pahalanya. Jangan hitung-hitung, jangan pelit-pelit. Karena besok kalau mati udah kagak bisa diinfakin, siapa yang mau nginfakin? Ya kan ngandelin sama anak. Nanti kalau gua mati, lu infakin niatin buat gua ya, boro-boro anak begitu. Ya, kita mumpung masih hidup udah niatin dewek. Nih buat kita gitu. Nungguin anak mah, anak juga hidupnya belum tentu bahagia. Belum tentu duitnya banyak juga lupa sama orang tuanya yang beranakin, ya kan? Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ketemu Ramadan, mumpung kita masih dikasih sehat, mumpung kita masih bisa berinfaklah segera, karena itu pekerjaan yang tidak pernah rugi. Dah, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah biar tahun depan kita ketemu. Kalau ada yang mau daftar pulang duluan nggak apa, pulang kampung nggak apa-apa ya. Ya, biar kita ketemu, ini ketemu setahun sekali Pak kesini ya. Ya, mudah-mudahan sehat, panjang umur, kemudian bisa bertemu lagi dengan warga Al-Furqan. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.